sahabat inspirator. Semangat bangkit. Hidup bermanfaat atau dimanfaatkan? Bro, sejatinya seseorang ingin hidup bisa bermanfaat bagi orang lain, baik di lingkungan keluarga, pekerjaan, ataupun sosial. Di saat kita sudah berbuat sesuatu bagi orang lain, terkadang kita baru menyadari bahwa hidup benar-benar sudah bermanfaat atau sebenarnya hanya dimanfaatkan. Ketika pada satu hal, kamu tidak bisa melakukan apa yang diinginkan orang lain tersebut, maka orang itu merasa kecewa karena kali ini kamu tidak bisa. Disitulah sebenarnya kesadaran akan muncul bahwa hidupmu bermanfaat atau sedang dimanfaatkan. Padahal hidup ini seharusnya bisa saling bermanfaat, bukan memanfaatkan. Karena memanfaatkan terkesan ada unsur kepentingan. Apakah kepentingan pribadi ataupun kelompok. Sehingga seharusnya tidak perlu ada rasa kecewa jika keinginanmu tidak terpenuhi oleh orang lain yang kamu anggap bisa mewujudkan keinginanmu itu. Tanaman hidup dan berbuah sejatinya hanya untuk kebutuhan makhluk lain, yaitu manusia ataupun hewan. Padahal dia tumbuh dan berbuah belum tentu dirawat ataupun diperhatikan. Tetapi karena dia sadar esensi dari kehidupannya, maka dia akan tetap berbuah sebagai bentuk upayanya, karyanya yang bisa digunakan atau dimanfaatkan orang lain tanpa mengeluh atau protes, padahal dia sendiri juga tidak bisa menikmati hasil karyanya sendiri. Sedangkan manusia taunya hanya mengeluh, protes, tanpa mau tahu bahwa hidupnya selama ini juga karena peran makhluk lain yang membuatnya masih bisa bertahan hidup. Tetapi karena kepentingan, dia melupakan nilai-nilai sejatinya diri sebagai manusia, yaitu bersyukur. Bro, hidup adalah sebuah proses perjalanan menuju titik terakhir kehidupan kita yang sudah kita mulai sejak kita terlahir ke alam ini dan berakhir ketika kita meninggalkan alam ini. Maka dalam perjalanan kita hidup di alam semesta ini, seharusnya kita bisa saling berdampingan, saling mengisi, saling bermitra, saling sejalan, saling memahami, dan saling berkasih sayang terhadap semua makhluk Tuhan yang ada di semesta ini. Bukan saling bersaing hanya untuk mendapatkan keinginan pribadi ataupun kelompok. Tapi itulah manusia yang telah melupakan kesadaran dirinya, hingga terkadang atas nama kebenaran bisa dijadikan acuan atau landasan pembenaran persepsi untuk memanifestasikan sebuah keinginan. Bro, pohon pisang berbuah hanya sekali. Ketika berbuah dan telah masak, dia pun mengorbankan dirinya untuk dinikmati makhluk lain, kita manusia ataupun hewan. Kemudian dia pun mati. Tapi sebelum itu, dia lebih dahulu menciptakan generasi baru untuk bisa dimanfaatkan seterusnya oleh manusia ataupun hewan. Lalu, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita berbuat sesuatu untuk orang lain? Atau makhluk Tuhan yang lain? Atau kita hanya tahu dan bisa memanfaatkan orang lain untuk kepentingan kita? Ataupun hanya menyalahkan orang lain karena keinginan kita yang tidak terpenuhi. Jika hidup memang harus bermanfaat buat orang lain, bermanfaatlah tanpa harus meminta, berharap apapun atas apa yang sudah kamu lakukan. Karena sejatinya kebenaran itu adalah ketulusan berbuat, bukan penjelasan
pembenaran persepsi atas nama kebenaran, supaya keinginanmu terwujud. Jika hidup memang harus manfaatkanlah dirimu untuk membantu orang lain, agar kamu paham sejatinya sebuah kebenaran yang hakiki, sehingga apapun yang kamu lakukan tidak lagi merasa kalau orang lain tidak lagi mau menolongmu, atau kamu tidak lagi menyalahkan orang lain karena keinginanmu yang tidak terwujud. Terkadang seseorang merasa sudah benar atas keyakinannya, keinginannya, kepercayaannya, kepribadiannya, kelompoknya, serta tindakannya. Tapi anehnya dia masih suka menyalahkan orang lain, masih suka menghujat orang lain, masih suka memaksa orang lain, meskipun dengan cara yang santun, masih suka menghina orang lain, masih suka membenci orang lain, masih suka memfitnah orang lain, masih suka berburuk sangka dengan orang lain, masih suka menghalalkan berbagai cara hanya untuk sebuah kepentingan, masih suka menguangkan apapun atas nama kebenaran, dan masih suka membeda-bedakan. Lalu, apa itu yang disebut kebenaran? Kalau apa yang sudah dilakukan adalah esensi keinginan insania, tapi bukan keinginan Tuhan yang sebenarnya. Karena Tuhan adalah Sang Maha Suci, Maha Pengasih, dan juga Maha Penyayang, serta Maha Terpuji. Tentunya jika seseorang menyadari esensi kebenaran dari manifestasi keinginan Tuhan terhadap hidup kita, tentunya kamu tidak mungkin menyalahkan orang lain, kamu tidak mungkin menghina orang lain, kamu tidak mungkin memaksa orang lain, kamu tidak mungkin memfitnah orang lain, kamu tidak mungkin berburuk sangka dengan orang lain, kamu tidak mungkin menghalalkan berbagai cara untuk kepentinganmu, kamu juga tidak mungkin membeda-bedakan, karena Tuhan meliputi segala sesuatu yang ada di semesta ini, termasuk meliputi dirimu dan juga orang lain, jika kamu menyadarinya. Terima kasih.